Salam sejahtera, Opa Oma, Bapak Ibu, dan saudara sekalian. Puji nama Tuhan karena kasih setia Tuhan yang besar sudah menghantar kita semua pada hari yang baru ini. Sehingga pada hari ini kita diberikan sukacita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita boleh menikmati segala kebaikan Tuhan sehingga jiwa kita dipuaskan. Mari bersama kita mempersiapkan hati kita dengan bersaat teduh sejenak. Ketika jiwa kami haus dan dahaga ya Tuhan, hanya Engkaulah yang dapat memuaskan dahaga kami. PKJ 245 bait yang pertama dan yang ketiga akan kita nyanyikan bersama. Seperti wanita di pinggir sumur, betapa haus jiwaku. Ku mendengar Yesus berkata, minumlah air hidup yang kekal. Ya Tuhanku, beri aku minum dan puaskan haus jiwaku. Beriku makan hingga jiwaku kenyang. Ya Tuhan, baharui diriku. Hai saudara, bila jiwamu haus, yang fana jangan kau kejar. Kau pasti diselamatkan Tuhan bila engkau berdoa padanya. Ya Tuhanku, beri aku minum dan puaskan haus jiwaku. Beriku makan hingga jiwaku kenyang. Ya Tuhan, baharui diriku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampunilah kami, sebab sekalipun Engkau begitu mengasihi dan memberkati kami masih saja belum puas Tuhan. Tuhan, seperti wanita yang di pinggir sumur, jiwa kami pun mencari Engkau. Tuhan, isilah kami dengan air hidup yang kekal, supaya puas dahaga jiwa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa dalam doa keluarga edisi hari Jumat tanggal 3 September 2021. Apa kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik. Dan kalaupun ada yang sakit, Tuhan kiranya menyembuhkan dan memulihkan. Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita buka Alkitab kita dari Filipi pasalnya yang keempat ayat 10 sampai 20. Filipi pasal 4 ayat 10 sampai 20. Saya akan bacakan buat kita semua. Terima kasih atas pemberian jemaat. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri juga tahu, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku
pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kiriman dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Kita semua disebut berbahagia karena telah membaca, merenungkan firman Tuhan, terutama memeliharanya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita perhatikan kembali ayat 12 dari bacaan kita pada saat ini. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Ini adalah katanya Paulus ya. Dalam setiap keadaan dan dalam segala hal, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam keadaan kenyang maupun dalam keadaan lapar, baik dalam keadaan berkelimpahan maupun dalam keadaan berkekurangan. Tema renungan kita pada hari ini adalah kapan puas. Dalam hidup kita tidak sedikit ada orang yang kemudian menjadi sombong karena hidupnya berkelimpahan. Ketika uang menjadi standar dalam kebahagiaan seseorang, mungkin saja kita bisa lihat ada penghargaan kepada seseorang itu hanya bergantung pada nominal uang yang dihasilkan. Dan menurut saya ini berbahaya. Mengapa demikian? Karena pada saat mungkin saja ketika orang dalam cara berpikir itu mengalami kesukaran dalam kehidupannya, dan mungkin kemudian berkat-berkat yang sebelumnya ia dapatkan itu lenyap, bisa saja orang-orang seperti ini kemudian merasa mudah menyerah dan berputus asa, bahkan kemudian menyalahkan Tuhan kenapa hidupnya mengalami kemalangan. Dari bacaan kita saat ini, Paulus sedang mengakui kebaikan dari jemaat-jemaat di Filipi yang saat itu sedang mengirimkan pemberian kepadanya saat ia sedang menjadi seorang tahanan di Roma. Namun harus perlu diperhatikan, Paulus melakukan ini bukan karena ia takut kekurangan atau supaya jemaat Filipi terus bisa kirim pemberian kepada Paulus. Bukan seperti itu ya. Mengapa demikian? Karena Paulus telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Kalau kita lihat versi New International Version atau NIV yang dicatat di dalam teks ini, di situ dikatakan, Paulus berkata, I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well fed or hungry, whether living in plenty or in want. Paulus telah belajar rahasia untuk merasa puas dalam segala situasi, baik dalam keadaan kenyang ataupun dalam keadaan lapar, dalam kecukupan ataupun berkekurangan. Ia belajar rahasia merasa puas dalam segala situasi. Padahal Bapak Ibu, kalau kita bandingkan kehidupan Paulus ketika ia belum bertobat, ketika ia masih bernama Saulus,
Ya, ia tentu adalah seorang yang berkuasa. Ia adalah orang yang berkelimpahan materi sebagai seorang tukang tenda. Tetapi justru ketika ia mengikut Yesus, kehidupannya berubah. Ia kemudian hidup jauh dari rasa nyaman menurut dunia. Bahkan ia harus menderita, ia dipenjara, ia merasa keadaan-keadaan yang tidak sesuai dengan kehidupannya sebelumnya. Ketika Paulus mengalami itu, bukan karena Paulus hebat dan tahan banting jikalau ia telah dan dapat menanggung semua itu, tetapi karena ia belajar dan ia telah belajar untuk mencukupkan dirinya, menerima apapun yang dialaminya. Di ayat 11-13, Paulus juga kemudian senantiasa percaya bahwa Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepadanya. Ia juga belajar menerima dengan ucapan syukur segala pertolongan saudara-saudara seimannya. Dan kemudian ia juga percaya bahwa Allah lah yang akan memberkati mereka yang telah membantunya. Bila kita berefleksi Bapak Ibu dari tema kita hari ini, kapan puas? Tentu ini adalah pertanyaan yang harus terus-menerus kita tanyakan dalam kehidupan beriman kita. Jika kita mau mengejar uang sebagai standar kepuasan hidup kita, mungkin saja kita tidak akan mendapatkan kata final dari puas. Mengapa? Karena nominal akan terus bertambah. Ya, setiap angka akan terus bertambah jumlahnya. Dan kemudian kita tidak akan merasa puas karena angka tersebut terus bertambah. Dan dari Paulus, saya dan saudara belajar untuk merasa puas. Puas dalam setiap berkat yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kita saat ini. Puas untuk keluarga, pekerjaan, untuk pasangan hidup, untuk anak-anak kita, untuk pertemanan, untuk pendidikan, untuk gereja Tuhan, dan juga untuk pelayanan kita saat ini. Belajar untuk merasa puas bukan berarti kita berhenti berkarya dan melakukan yang terbaik. Mungkin ada yang bilang kalau udah puas, ya udah berarti kita gak ngapa-ngapain lagi. Tidak seperti itu. Sama seperti Paulus, justru ketika ia belajar merasa puas dalam kelimpahan maupun dalam kekurangan, ia kemudian terus bisa berkarya dan melakukan yang terbaik bagi sesama dan juga bagi Tuhan. Itulah yang kemudian membawanya pada berkat berkelimpahan yang Allah nyatakan menurut kekayaan dan kemuliaan Allah dalam Kristus Yesus. Sama seperti Rasul Paulus, Bapak Ibu, pertama kita belajar untuk terus menyesuaikan diri dalam keadaan apapun. Susah maupun senang, berkekurangan ataupun berkelimpahan, Allah saja sumber kepuasan kita. Yang kedua, pada akhirnya kita juga belajar untuk terus merendahkan diri kita, sehingga di tengah kelimpahan kita tidak menjadi sombong dan lupa diri. Begitu juga dalam kondisi berkekurangan, kita tetap memandang Tuhan sebagai sumber kepuasan kita. Dan yang ketiga, kita juga diundang untuk mengambil bagian dalam kesusahan orang lain. Jemaat Filipi mengambil bagian dari kesusahan yang Paulus alami. Mereka mau menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi Paulus yang ada dalam keadaan susah. Kita berbagi bukan saja karena kita berkelimpahan, tetapi dalam keadaan yang susah sekalipun. Mari kita belajar untuk juga ambil bagian. Bapak Ibu Saudara, kapan puas? Tuhanlah sumber puas kita.
kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan saya dan saudara. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Baik, Allah yang kekal, terima kasih atas firman-Mu pagi hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Sehingga kami di saat masih dalam keadaan COVID-19 kami terhibur dan dikuatkan oleh firman Tuhan. Tuhan berkati pemerintah negara kami yang mengadakan vaksinasi agar semuanya berjalan lancar dan semua rakyat Indonesia sudah memperoleh vaksinasi dan semuanya sehat, bisa menolak datangnya virus corona. Tuhan yang menolongnya agar segala sesuatunya, kesehatan semuanya terjadi. Tuhan yang Maha Baik, kami juga berdoa untuk orang-orang yang pada saat ini dalam keadaan sakit, entah dari kena virus COVID-19 maupun penyakit-penyakit lain. Biarlah Tuhan berkati, Tuhan sembuhkan melalui perawat-perawat yang merawatnya, keluarga yang merawatnya dengan penuh kasih sayang. Hamba-Hamba-Mu memperoleh kesembuhan. Bapa yang Maha Baik, kami juga mempunyai masalah masing-masing di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolonglah kami Tuhan dan lindungilah kami. Naungilah kami dengan kasih-Mu agar kami semua memperoleh damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus. Kuatkan iman kami menjalani hidup ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Saya serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Anak Allah yang kudus. Amin. Dalam kecenderungan kita sebagai manusia, sering kita merasa takut dan tidak puas. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk terus mengarahkan hati kita kepada Tuhan, riang atas limpah rahmat-Nya dan aman dalam kasih-Nya yang teduh. NKB 164 bait yang pertama dan yang ketiga akan kita nyanyikan sebagai lagu penutup. Kidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan kidung yang mengisi hidupku. Riang atas limpah rahmat-Nya, dalam kasih-Nya teduh. Sambil terus memandang wajah-Nya, ku nyanyikan kidungku. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan kidung yang mengisi hidupku. Bapak Ibu Saudara sekalian, demikianlah doa keluarga kita pada hari ini. Sama seperti lagu yang kita nyanyikan barusan, rianglah atas segala limpah rahmat-Nya. Dan sambil bernyanyi kita bersukacita dan terus memandang Tuhan yang adalah sumber dari kepuasan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.